Percaya atau tidak, gunung memang menjadi salah satu tempat belajar paling serius tentang diri sendiri, sosial, dan budaya. Antara satu manusia dengan manusia lainnya, antara manusia dengan manusia yang tak kasat mata, dan hubungan manusia dengan alam, serta perbedaan budaya yang harus bisa kita hargai dan hormati. Cerita perjalanan dimulai dari sini. Pariaman atau lebih akrabnya Piaman, Urang Piaman, kota tujuan pertama saat aku dan tim berangkat dari Sawah Lunto. Teman-teman yang akan bergabung di langkah kecil kali ini sudah lebih dahulu datang, karena sebagian mereka asli dari Pariaman, sebagian lagi berasal dari kota Padang. Jika dilihat hanya berjarak 1 hingga 1,5 jam ke Pariaman, tentu mereka bisa lebih cepat dan santai, berbanding dengan aku dan tim langkah kecil, yang memiliki jarak 4-5 jam dari Sawah Lunto, menggunakan sepeda motor. Tak terbesit sedikit pun untuk aku dan tim menggunakan mobil atau angkutan umum, karena dengan sepeda motor kami bisa menikmati perjalanan dan bebas menikmati udara segar di sepanjang jalan. Sebelumnya kami hanya berbincang melalui sosial media. Ketika bertemu langsung memang sungkan rasanya, namun itu tidak menjadi masalah yang serius. Hangatnya sambutan rumah dan lingkungan sekitar membuat suasana cair kala itu. Oh iya, aku hanya mengenal satu orang, Fitra. Dia adalah bagian tim langkah kecil Gunung Singgalang beberapa bulan lalu, dan hari ini kami melakukan perjalanan bersama kembali. Dia dan temannya Tegar menjadi tuan rumah saat itu. Rasanya seperti sedang pulang ke kampung halaman sendiri. Aku dan tim tak lupa menyampaikan maksud tujuan kita yang akan melakukan pendakian. Kami melakukan briefing agar tidak banyak miskomunikasi yang akan terjadi nantinya. Mengenal lebih jauh dan menyampaikan hal-hal yang belum tersampaikan hanya melalui sambungan telepon kemarin, sambil menikmati kelapa muda yang dipanjat hasil kebun sendiri. Kami menyiapkan logistik untuk selama kami di pendakian. Bahan makanan seperti tempe, ikan kering, cabai, dan sayuran kami beli di warung tak jauh dari rumah. Dan untuk makanan utamanya, lebih tak jauh lagi, mengambil ayam dari kandang di rumah nenek si tuan rumah. Bagaimana tidak baik, keperluan saat itu rasanya sangat terbantu. Semua laki-laki di sana mengambil bagian, menangkap, mengkuliti, memotong, dan membersihkannya, lalu diungkap dan diberi tambahan bumbu agar terasa lebih nikmat. Bang. Deh. Onde bang. Dah putih tu lang dah bang. Putih bang. Putih bang. Ini memang yang kampung bang itu. Kampung buat buat bang. Iya. Tujuan selanjutnya adalah Pasaman Barat, yaitu letak Gunung Talamau berada. Sejak turun dari Singgalang, aku memiliki kesempatan untuk memilih gunung apa yang akan dituju. Namun saat itu, Talamau bagiku mempunyai aura yang sangat kuat untuk aku dan tim melakukan ekspedisi selanjutnya. Walaupun sedikit bergetar ketika faktanya, Gunung Talamau adalah gunung tertinggi di Sumatera Barat, yaitu 2.982 mdpl. Aktivitas masih berlangsung hingga pukul 12 malam dan kami melanjutkan perjalanan dini hari itu juga, sekitar pukul 2 pagi.
Sebab jika menunggu terang, keramaian tak akan dapat dielakkan. Rasa kantukku saat itu juga sulit dilawan. Walaupun suka bergadang, tapi entah kenapa, saat itu aku sulit membuka mata untuk bertahan. Ketika keahlian bergadang sedang dibutuhkan, malah tidak bisa bergadang. Daerah yang kami tuju baru terlihat ketika matahari sudah hendak terbit. Kami sempat beristirahat sebentar di pelataran toko yang belum dibuka. Tak sampai 10 menit terbaring, kami sesegera mungkin untuk sampai di posko Talamau. Gunung Talamau memiliki 2 jalur, yaitu Janjang Seribu dan Desa Pinaga. Kami memilih untuk melalui jalur Desa Pinaga. Bersyukur perjalanan berjalan dengan lancar. Kami segera mengurus pendaftaran dan melengkapi syarat-syarat untuk bisa naik ke Gunung Talamau. Ada banyak aturan-aturan yang harus diikuti, mulai dari pengecekan barang pribadi, barang kelompok, hingga perhitungan jumlah plastik dan barang-barang yang akan menjadi sampah agar kembali dibawa turun. Kata orang, langkah kecil suatu saat nanti bisa menjadi besar jika terus semangat dan berusaha lebih keras. Tentu itu juga yang menjadi doaku untuk langkah kecil saat ini hingga nanti. Sebagian temanku sudah memasak saat kami melakukan pengecekan barang tadi. Sebelum perjalanan dimulai, asupan tenaga harus diisi. Setelah beres makan, hendak berangkat, hujan pun menyapa. Tidak terlalu lama, kami menunggu sambil memperbincangkan hal-hal penting selama pendakian. Doa di hati semakin diperkuat. Jika sudah menetapkan pilihan untuk melangkah di Gunung Talamau, tak boleh ada satupun langkah yang ragu ataupun bimbang. Langkah kecil 5 pendakian Gunung Talamau. Kami mulai berjalan dengan perkiraan waktu sampai di posko Harimau Campo sekitar 150 menit. Posko Harimau Campo merupakan posko kedua menuju puncak Talamau. Karena yang kami lewati di awal adalah perkebunan, maka banyak warga lokal yang kami jumpai, menyapa dengan hangat dan membalas dengan ramah. Jalur Pinaga dan sebelah kanannya itu perkebunan sawit. Yang kita lalui itu seperti batu-batuan besar. Berjalan lurus saja terasa lebih lama. Namun ini baru awal, masih banyak tantangan di depan yang harus dilalui, sehingga semangat harus selalu ditingkatkan. Setelah sampai di pos Harimau Campo dan beristirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Di jalur kami berjalan sambil bercerita dan berbagi pengalaman. Di tim kali ini aku tidak membawa tour guide khusus, tapi membawa teman yang berapa kali mengunjungi Talamau.
Kata Bang Afdal, terakhir ia berangkat pada bulan Agustus lalu. Selain berpedoman pada teman yang mengetahui jalur, kami juga dibekali dengan rute perjalanan dan tercantum estimasi jarak dan waktu. Namun, kondisi di lapangan tidak selalu sesuai dengan rencana. Saat di jalur, beberapa kali kami ragu pada jalur yang akan dilalui. Sebab Gunung Talamau merupakan gunung yang bisa dikatakan masih jarang didaki pendaki, dibandingkan dengan gunung-gunung di Sumatera Barat. Mungkin terdengar tak biasa, bahkan ada yang tidak mengetahui ada gunung cantik di Kabupaten Pasaman Barat ini. Gunung Talamau juga mempunyai hutan yang lebat dan masih asri. Keberadaan masyarakat tak kasat mata Gunung Talamau sontak masih terdengar diperbincangkan. Percaya atau tidak, penghuni itu pasti ada, tapi tidak boleh juga terlalu berlebihan. Kita hanya perlu berjaga-jaga, menjaga ucapan dan perilaku sebagaimana kita sebagai tamu yang menghormati pemilik rumah. Tidak berkata kasar, tidak berbicara sembarangan, menjaga sikap dan tidak mengotori hutan tersebut. Seberapa kali pun kita datang ke gunung yang sama, hal yang perlu kita jauhkan adalah kesombongan. Alam bisa mengetahui perasaan yang kita bawa. Di hutan kita juga lebih merendahkan hati dan tidak menantang siapapun. Itu salah satu pelajaran yang aku dapatkan di perjalanan Gunung Talamau. Sekarang kita udah ada di pos 3, di pos Rindu Alam dengan ketinggian 1100 mdpl. Dan kita mau istirahat dulu, mau bikin cemilan. Habis itu kita mau lanjut lagi jalan buat sampai di pos berikutnya. Cuman sempat gerimis doang tadi sebentar, tapi sekarang udah cerah lagi dan sedikit panas. Jadi semoga cuaca sampai atas itu bakal kayak gini juga. Setelah beristirahat di pos Rindu Alam, kami melanjutkan perjalanan. Satu pernyataan yang selalu menjadi lelucon teman-teman perjalananku di setiap gunung. Pantesan namanya langkah kecil, ternyata karena langkahnya kecil-kecil. Jika berjalan cepat, pasti namanya langkah besar. Ada-ada saja kan? Aku tak bisa membantah pernyataan tersebut, karena pada kenyataannya hal yang mereka ungkapkan memang benar. Aku bisa mengukur diriku, seberapa jauh aku kuat berjalan. Aku kuat jika tidak terlalu cepat, sehingga dari awal aku sampaikan kepada mereka bahwa aku berjalan tidak terlalu cepat hingga mereka bisa menyesuaikanku. Akhirnya kami sampai di pos Bumi Sarasah. Di Sarasah ini tempat yang cukup luas untuk membangun tenda. Mata air juga tidak terlalu jauh. Karena kami berjumlah 12 orang, kami membawa 3 tenda, 2 untuk laki-laki dan 1 tenda untuk perempuan. Oh ya, kemarin ada temanku yang bukan pendaki bertanya, apakah kalau mau minum airnya harus direbus dulu? Aku dengan sigap menjawab, di gunung air langsung diminum dari sumbernya. Terutama di Talamau, sumber airnya masih bersih, sehingga jika haus langsung saja kita bisa meminumnya.
Direbus hanya ketika kita ingin meminum minuman panas untuk menghangatkan tubuh, bukan sebagai pelepas dahaga. Di Talamau, hewan-hewan mungil juga tak sungkan mendekati. Seperti tupai ini, mereka tidak merasa terancam, sehingga mereka bermain-main di dekat tenda kami. Setelah beristirahat semalaman, kami lanjut berjalan, dan tujuan selanjutnya adalah pos peninjauan yang berjarak sekitar 135 menit lagi. Sepanjang kami jalan tidak menemui pendaki lain. Terakhir kami dengar saat kami naik, memang tidak ada rombongan pendaki lain yang berada di atas, ataupun rombongan yang hendak naik. Sehingga secara pasti di hutan itu hanya ada rombongan kami. Fokus berjalan, melihat pijakan, berpegang pada dahan pohon untuk menjaga keseimbangan. Kami terus berjalan menyusuri hutan dan semakin bersemangat, sebab tanda-tanda untuk kami sampai di pos peninjauan semakin jelas. Bentuk tanaman sudah berubah, tidak lagi hutan hijau lebat, langit sudah mulai terlihat jelas. Yang sebelumnya hanya samar-samar karena tertutupi oleh pepohonan yang rindang. Kini samudra awan pun terpampang di depan mata. Nah, sekarang Vindia sudah bersama dengan Bang Irfan yang akan menjelaskan sedikit mengenai apa aja sih yang kami lalui pada saat syarat-syarat di pos pendaftaran Gunung Talamau kemarin. Yuk, Bang Irfan, langsung aja. Oke. Syarat-syarat untuk naik Gunung Talamau ini, yang pertama itu, yang terutama itu izin dari orang tua. Yang kedua itu kita di dalam surat izin orang tua itu kita harus butuh stempel dari wali atau jorong, sehingga dari itu kita bisa untuk melakukan proses pendakian Gunung Talamau. Terus selanjutnya mungkin kalau soal regis ada kendala dikit. Pas kemarin kami naik itu banyak kali proses yang kami lalui, dan itu pun alhamdulillah kami diizinkan untuk naik. Dan mungkin tambahan juga, kita juga membutuhkan surat keterangan sehat ya Bang dari Puskesmas. Jadi bisa lebih meyakinkan bahwa kita naik dalam keadaan tubuh yang sehat. Dan juga menambahkan dari surat izin orang tua tadi, yang dimaksud sama Bang Irfan itu adalah stempel basah dari pemerintah setempat. Jadi diperlukan itu untuk bisa naik ke atas. Dan pendakian di Gunung Talamau dengan syarat-syarat seperti itu juga bisa dikatakan pendakian dengan syarat yang cukup ketat. Jadi teman-teman bisa lebih melengkapi lagi agar tidak terlalu berlama-lama dalam proses pendaftarannya. Oke, terima kasih Bang Irfan. Tak berlama-lama, kami bergegas untuk lanjut berjalan menuju ke base camp Raja Wali, di mana tempat para pendaki bisa mendirikan tenda sebelum menuju ke puncak Talamau. Kami melewati jalur yang terjal berbatuan dan licin. Jalurnya juga sempit, beberapa kali kaki ini terjepit. Namun tidak menggoyahkan semangat kami untuk bisa sampai dan menikmati keseruan di atas nanti. Langkahan kaki kian cepat, dan setelah 75 menit berjalan, kami sampai di Telaga Gunung Talamau, di mana Talamau memiliki 13 telaga, dan Telaga Putih Sangkabulan merupakan salah satu telaga
menakjubkan di Gunung Talamau. Gunung bagi saya memang bagian dariku, karena sejak kecil saya sudah sangat menyukai mendaki gunung. Cuman beberapa saat ini saya memutuskan untuk tidak mendaki gunung karena beberapa hal dan ingin istirahat juga dan fokus terhadap pekerjaan lain. Namun kemarin sempat bertemu dengan tim langkah kecil melalui sosial media, dan dari situ saya entah kenapa mempunyai niat yang kuat untuk kembali mendaki gunung, karena saya melihat di langkah kecil ini mempunyai jiwa semangat yang tinggi. Perjuangannya yang patut diacungkan jempol. Harapan saya selanjutnya untuk langkah kecil, semoga lebih bersemangat lagi dan tetap melanjutkan perjalanan ke gunung-gunung lain. Pagi harinya setelah beristirahat lama, kami mendapat sambutan berupa cuaca yang cerah. Terharu karena kami beruntung bisa menghirup udara segar di bawah birunya langit. Jadi hari ini kita bakal summit dan sekarang udah pukul 7 pagi. Perjalanan ke sana itu sekitar setengah sampai 1 jaman. Semoga kita bisa sampai ke atas dengan selamat. Cuaca hari ini cukup cerah dan semoga kita nggak kena hujan. Soalnya semalam itu hujan. kuasa kaki ini menopang tubuh yang gemetar. Tak kuasa menahan air mata haru. Membuat kita sadar, kita hanya makhluk kecil yang berada di hamparan bagian surga dunia yang luas. Tak cukup kata takjub menggambarkan lukisan nyata berada di depan mata. Tuhan menciptakan negeri ini dengan sempurna tanpa celah. Di tanah Ranah Minang ini, kami sampaikan rasa bangga bisa menginjakan kaki di atap Sumatera Barat, Gunung Talamau. Langkah kaki 5 Gunung Talamau, sukses!